Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Suryono sebagai Ketua Yayasan Nursalam Badan Lampung, yang kami hormati Umi Sakti Kamelia sebagai Wakil Ketua Yayasan Nursalam Badan Lampung, yang kami hormati Umi Happy Sosiali sebagai Sekretaris Yayasan Nursalam Badan Lampung, yang kami hormati Ustazah Intan Fitriani Rum sebagai Kepala SD Islam Darul Atfal, serta Umi dan Abi yang semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam kegiatan seminar parenting yang bertemakan mendidik dengan cinta, membangun generasi kuat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Umi dan Abi yang semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan seminar parenting ini. Semoga dengan hadirnya kita, dengan duduknya kita di majelis ini, Allah catatkan sebagai awal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada acara seminar parenting pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Al-Quran. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, sambutan oleh ketua yayasan dan diskusi bersama orang tua. Kelima, parenting atau kegiatan inti. 6, sesi tanya jawab. 7, doa. 8, penutup. Untuk mengharapkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harrim ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu mawlakum wa huwal aliyyul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alayhi arqabahu wa a'taqa falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Suryono selaku Ketua Yayasan Nursalam Badan Lampung, yang terhormat Umi Sakti, Umi Happy selaku pengurus Yayasan Nursalam Badan Lampung, yang terhormat Ustadz dan Ustazah selaku guru, karyawan dan staf SD Islam Darul Atfal, dan juga yang saya cintai dan yang saya
dan Umi, Ummahat, wali murid kelas 1, 2, dan 3 SD Siaga. Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat hari ini ya. Abi dan Umi sehat. Alhamdulillah kita semua sehat. Dalam keadaan sehat kita dikumpulkan di tempat ini dalam kegiatan parenting dan juga diskusi. Insya Allah kali ini kita dalam parenting dengan tema mendidik dengan cinta, membangun dengan kuat. Insya Allah dengan generasi yang kuat. Saya ucapkan jazakumullah kepada Abi dan Umi hari ini yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan parenting. Ini juga sebagai bangga juga bagi kami kerjasama antara sekolah dan juga antar wali muridnya. Maka dari itu kami juga mengadakan acara ini dalam parenting ini. Semoga dengan acara ini kami memfasilitasi Abi dan Umi dengan adanya parenting. Jadi kita sama-sama dengarkan motivasi dan juga tausiah-tausiah dari Ustadz Nur Ahmad nanti Abi dan Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak-banyak melafazkan alhamdulillah pada hari ini kita
familiar mohon ditegur berkalangan. Di Umi, saya ini malingnya si A, si B, si C. Karena kalau saya mau menghafalkan 100 orang lebih wali, sepertinya mungkin agak kesulitan. Dan lebih dari 100 ya, mungkin tidak ada. Jadi mohon ya nanti kalau misalkan saya kurang familiar, ya mohon ditegur. Dengan tabinya itu sering ya, setiap sering ketemu di masjid di Jatimulyo ya. Jadi kalau ketemu ya mohon ditegur nanti. Insya Allah mudah-mudahan selalu kita bertemu di tempat yang mulia. Amin ya. Dan insya Allah selalu kita bertemu dalam silaturahim dengan kebaikan, dan insya Allah itu menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sedikit saya mungkin kalau sebelum dari sosialisasikan sekolah dasar ini sudah berdiri kapan dan seterusnya. Jadi Yayasan Nur Salam Madani Lampung ini alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2021 dan saat ini menaungi sekolah dasar Islam Darul Anfal. Baru satu-satunya sekolah yang kita dirikan dari yayasan ini, dan insya Allah kedepannya kita juga punya master plan untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang untuk selanjutnya kita mendirikan sekolah institusi pendidikan yang lebih tinggi daripada sekolah dasar. Insya Allah kami minta doanya kepada para abdi umi untuk dapat kiranya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, Yayasan Nur Salam Madani Lampung ini didirikan pada tahun 2021 yang mengamanahkan saya sebagai ketua yayasan. Jadi namanya yayasan itu kan ada struktur pengurus dan pengurusan, mulai dari pembina, pengurus, kemudian pengawas, dan pengurus itu pun ada sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk periode pertama ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua Yayasan Nur Salam Madani Lampung. Sudah kita maklumi bersama namanya institusi pendidikan yang umurnya baru 3 tahun. Kalau kita ibaratkan anak umur 3 tahun baru bisa apa? Umi sudah bisa jalan? Masih perlu dijagain nggak kira-kira? Kalau naik aja kira-kira masih perlu dipegangin, dilihatin dan sebagainya? Masih ya, ya. Jadi itulah kurang lebih seperti itu yayasan ini, sekolah ini kurang lebih seperti itu. Jadi masih banyak keterbatasan, kekurangan dan lain sebagainya dari sekolah dasar Islam ini. Tetapi itu bukan sebuah kekurangan, itu bukan tidak semata-mata kami berdiam diri. Semua berproses, semua kita sudah punya planning, semua ada master plan-nya. Baik itu master plan di bidang struktur bangunan, konstruksi bangunannya, fasilitas bangunan, sarana dan prasarana pendidikan dan lain sebagainya, sampai dengan detail, sampai dengan hasil master plan pendidikan itu sendiri. Jadi semua apa yang menjadi kewajiban kami sebagai yayasan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak, insya Allah sudah terencana mulai dari dibentuknya, dibukanya sekolah sampai dengan nanti kelulusan yang pertama. Dan itu pun alhamdulillah sudah kita sampaikan, sudah kita
istilahnya divisit atau disupervisi oleh Dinas Pendidikan selaku institusi yang menjadi regulator. Itu alhamdulillah sudah disetujui, dan alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional ya, nomor pokok sekolah nasional, dan alhamdulillah sekolah kita sudah terdaftar. Sekarang tinggal menunggu proses audit ya, kurang lebih seperti itu, berproses, dan insya Allah di tahun ini juga target kami semua sudah terselesaikan secara administratif melalui Dinas Pendidikan. Oleh karena itu kami juga mengajak kepada para BUI untuk kiranya mendoakan kami untuk dapat kiranya semua proses administrasi di Dinas Pendidikan bisa berjalan lancar dan mudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi saat ini di sekolah kami, memang keterbatasan di sana sini masih ada, mungkin dari fasilitasnya, kemudian struktur organisasinya, petugasnya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita di tahun ini insya Allah akan menerima tambahan guru dan organ-organ pendidikan tambahan seperti admin, kemudian guru bidang studi, guru kelas, kemudian security, dan lain sebagainya. Kami sedang memilih, menseleksi, dan pelamarnya alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah sampai 100 orang, Masya Allah. Jadi lebih dari 100 orang itu pun sudah kami tutup, sudah kami batasi. Jadi kami sedang saat ini menseleksi beberapa orang yang untuk nanti dijadikan guru tahfiz dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti di bulan Juni kita akan di bulan Juni insya Allah mereka sudah bisa bergabung dengan SD Islam Darul Atfal. Kemudian untuk operasional kegiatan di sekolah ini, untuk mungkin sedikit saya menyampaikan keluhan dari beberapa wali murid, bahwasanya ada beberapa wali murid mensarankan, menginginkan bahwasanya kegiatan penjemputan, ini agak sedikit krusial memang kalau di tingkat sekolah dasar ini ya. Sekolah dasar ini memang butuh sedikit pengawasan yang lebih kepada anak-anak kita. Tapi memang kita sudah punya SOP-nya, Bu. Nabi, kita sudah punya SOP-nya terkait dengan penjemputan, dan kami juga sudah menjadwalkan beberapa guru dan staf kami, termasuk melibatkan marbot masjid ini, Bu. Termasuk melibatkan marbot masjid ini untuk juga mengawasi kalau anak-anak berposisi sebelum dan sesudah sholat di masjid. Karena anak-anak ini kalau sebetulnya anak-anak itu paling senang kalau ada kegiatan sholat di masjid. Kenapa? Kalau sudah masuk dalam masjid itu mereka itu seperti apa ya? Ayam dilepas dari kandangnya mama. Jadi belum lepas gitu aja. Lari sana lari sini dan lain sebagainya. Terutama yang laki-laki ya Iwan. Termasuk anaknya Kenzo. Jadi Kenzo itu kalau dijemput cepat malah marah ya. Masya Allah, saking senangnya di sini ya. Jadi pulang kadang-kadang sampai jam 4 ya. Jadi ya, 4 setengah 5 Masya Allah. Jadi memang mereka
sudah kelas 3 ya, Kenzo itu sudah kelas 3. Pengennya di masjid aja gitu ya. Mungkin insya Allah kalau di rumah pengen di masjid aja gitu. Nah, insya Allah. Jadi itu mungkin hasil didikan dari abinya, istilahnya memberikan contoh kepada anaknya. Kalau kita menyuruh anak untuk sholat di masjid, contoh yang terbaik apa? Mengajarnya. Jadi abinya baru 2 orang ini, jadi belum bisa. Nanti titip pesan sama uminya, ya. Abinya diminta nyuruh anak-anaknya berangkat ke masjid, yuk ditarik, didorong untuk berangkat ke masjid. Contoh yang terbaik daripada anaknya supaya untuk mau berangkat ke masjid adalah abinya. Jadi kalau abinya ke masjid, insya Allah pasti anak-anaknya dengan senang hati untuk bisa mau berangkat ke masjid. Itu yang utama ya untuk ikhwannya. Tapi kalau untuk awalnya, Umi titip pesan kalau sudah dengar suara azan, tinggalkan dulu aktivitasnya, lepaskan dulu gadgetnya, jangan dipegangin terus. Nah, tinggalkan dulu. Ayo nak, kita berangkat, ambil wudhu, sholat dulu. Setelah selesai itu silakan lanjutkan aktivitas berikutnya. Nah, itulah salah satu sinergi pendidikan daripada kami sudah merutinkan istiqomah untuk dapat melatih anak-anak sholat berjamaah di masjid. Mohon kiranya kepada para bimbing untuk dapat juga di rumah membantu kami untuk dapat menselaraskan kegiatan di sekolah dengan di rumah. Insya Allah Ustaznya jam berapa datang? 9.30 ya. Sedikit lagi mungkin yang yang saya berikan kata sambutan. Kalau nanti panjang lebar nanti malah bosan nanti abinya. Nanti karena ada yang lebih utama lagi, jadi acara parenting dari Ustadz Nur Ahmad nanti. Jadi nanti kalau seandainya nanti pada para abdi ada masukan, kritik, saran dan lain sebagainya, silahkan disampaikan kepada kami apapun bentuknya. Silahkan ditulis boleh, silahkan disampaikan langsung silahkan, menghadap langsung kepada pihak sekolah silahkan. Yang terpenting adalah bahwasanya kita ini adalah di dalam sistem pendidikan. Namanya di dalam sistem pendidikan semua ada aturan, semua ada norma, semua ada etika, semua ada adabnya. Oleh karena itu, kalaulah kita menginginkan anak-anak kita beradab, kalaulah menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah dan berakhlak mulia, mari kami mengajak kepada para alumni, kita memberikan contoh kepada anak-anak kita seperti apa sih akhlak yang terbaik itu, adab yang baik itu, baik itu adab anak terhadap orang tua, baik itu adab anak terhadap guru, baik itu adab anak terhadap orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Nah, kami mengajak kepada para abdi-umi, sinergikan program kita, program sekolah seperti tadi yang saya sampaikan, antara program sekolah dengan apa yang menjadi kegiatan aktivitas di rumah anak-anak. Kami mengajak kepada para abdi-umi untuk kiranya kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita. Karena apa? Sesungguhnya pendidikan anak-anak itu adalah kewajiban
bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya anak-anak ini supaya bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, bagaimana caranya supaya anak itu punya adab dengan guru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun yang terpenting itu adalah karena waktu keseharian anak-anak itu adalah di rumah. Nah itu yang mesti harus dijaga. Ada itu bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya anak-anak ini supaya bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, bagaimana caranya supaya anak itu punya adab dengan guru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun yang terpenting itu adalah karena waktu keseharian anak-anak itu adalah di rumah. Nah itu yang mesti harus dijaga agar kiranya apa yang menjadi aktivitas anak-anak itu bisa terkontrol dengan baik, agar kiranya aktivitas anak-anak itu jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan para guru di sekolah. Nanti gurunya menyampaikan A, habib-habibnya di rumah menyampaikan B, bertolak belakang. Nah itu nanti malah jadi timbul perlawanan di dalam pikiran anak-anak kita. Oleh karena itu kembali lagi saya menyampaikan kita butuh kerjasama antara wali murid dengan wali kelas, dengan pihak sekolah dan seluruh staf yang ada di sekolah untuk kiranya bersinergi untuk mendapatkan tujuan kita bersama, visi misi sekolah dan visi misi daripada para abdi-abdi sekalian. Jadi mungkin tidak panjang lebar saya menyampaikan sambutan, karena yang namanya sambutan mestinya pendek ya. Jadi mungkin agak lebih kepanjangan saya. Nanti mungkin kalau ada acara diskusi, tanya jawab, saran dan lain sebagainya, silahkan disampaikan kepada kami. Kalau memang waktunya cukup pada saat ini, nanti akan kami jawab yang sudah bisa kami jawab. Tapi kalau memang belum bisa, nanti akan jadi pertimbangan kami dan nanti kita akan sosialisasikan kepada para wali murid semuanya. Mungkin demikian sambutan dari kami. Kiranya masih banyak kelupaan. Insya Allah sebentar lagi Ustadz Nur Ahmad insya Allah hadir di tengah-tengah kita mungkin pukul 9.30. Sebelum kita saya menutup ini, insya Allah nanti kalau ada tanya jawab dan sebagainya dipersilakan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mawludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumanisani. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang hari ini sebagaimana yang telah direncanakan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang kita berharap tidak hanya dikumpulkan di tempat ini, namun kelak Allah menghimpun kita di salah satu dari surganya. Ketakwaan seseorang itu bisa mulai dari bagaimana mereka menjaga hak-hak Allah yang seharusnya mereka tunaikan. Dimulai dari yang paling mudah saja,
kalau ingin memilih mantu, ingin memilih calon istri, memilih calon suami, itu dilihat bagaimana cara sholat mereka. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengatakan menggoyah famasiwa adiyah. Siapa yang sudah berani meremehkan dalam pelaksanaan sholat, maka pada perkara selain sholat pasti mereka akan semakin meremehkan. Jadi dilihat sholatnya bagaimana. Saya kemarin guyon sama istri saya, kan istri saya ini dulu nikahnya 19 tahun masih kurang, 19 tahun masih kurang urusan pondok. Ya saya karena lulus kemudian ngomong sama ibu saya, Pak, pingin nikah. Loh, kenapa? Dikejar-kejar sama murid. Jadi saya duduk terus dari pondok Abdul 4 itu yang senang sama saya 7 orang. Gua pasti ngomong, ya, dari SMP 3 orang, SMK 4 orang. Gua lebih gitu. Ya. Maka kemudian terus punya teman belum? Ya enggak lah, kita enggak pacaran. Wah, terus gimana? Ya terserah, menurut Mak bagus, dilihat itu baik dan dia perempuan, lanjut. Ya sudah, ya udah tak temui Pak Selamat, kayaknya dia punya gadis itu. Seminggu kemudian saya ditelepon, Nur pulang, awalnya mau pulang, nanti kamu lihat. Nah, terus saya lihat anaknya itu suruh keluar karena pakai cadar, suruh turunin sama bapaknya. Turunin dok, iki eneng rahmat mau belum? Saya nggak berani ya, saya nggak biasa melihat perempuan. Sudah Nur, kata bapak calon mertua saya, sudah. Ya, sampai rumah tanya, Nur, Nur, delok nggak? Rawani. Terus gimana? Oh, mama Ayu mesti anaknya Ayu, ya. Karena ibunya cantik, mesti anaknya cantik. Ya wis itu aja. 2 minggu kemudian kita akan. Jadi memang ya nggak ada pacaran, kita nggak kenal juga. Padahal satu kampung, tapi saya nggak kenal. Ya karena sejak STM saya lulus, jadi basicnya saya dulu sebelum pesantren selama 6 tahun, sebelum kuliah dan terusnya itu saya di STM. Jadi saya masih punya ijazah MP ya, mesin produksi, tapi nggak kepake ijazahnya. Untuk kuliah dulu ya, satunya kepake. Jadi seperti itu. Maknanya apa? Kalau memang kita tahu bahwa si fulan ini baik, si fulanah ini solihah, sudah ambil. Masalah rezeki itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusinya. Makanya memilih bibit yang baik, tempat yang baik itu penting sekali. Nah, kalau sudah terlanjur saya udah punya anak, berarti anak kita yang betul-betul kita arahkan. Kayak saya, buku saya ini gak hafal 30 juz, hanya beberapa saja. Ya kalau imam di RT pantas gitu saja. Tapi saya berikrar bahwa anak saya itu kalau bisa ada yang hafal 30 juz, dan itu mungkin bukan sekedar hafalan sekarang, besok lupa. Dan alhamdulillah sudah diujikan. Ya, makanya yang nomor 2 kemarin, karena kan yang nomor 2 itu baru SMA kelas 1. Di besok di mana kuliahnya tinggal pilih, mau di Madinah boleh, mau di Yaman boleh, mau di Mesir boleh. Yang penting kamu serius. Sekarang ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki bahasa Arabnya. Itu di rumah kita habis segitu banyak. Kalau Mas namanya Rois ya, Mas Rois nggak bisa bahasa Arab, untuk apa kita sebanyak itu dibeli? Jadi sekarang ini lagi ngejar bahasa Arab ya, sambil melancarkan, memungkinkan hafalan. Jadi saya sudah seperti itu. Pokoknya Mas, Abi ini nggak hafal Quran, maka Mas harus hafal Quran semampunya. Alhamdulillah ya. Kalau mbaknya 18 bulan itu 30 juz, laki-laki beda memang. Laki-laki itu 2 tahun lebih baru selesai 30 juz. Jadi kalau perempuan memang cenderung lebih cepat lah ya, karena kan secara psikologi dia kedewasaannya 5 tahun lebih cepat. Jadi kalau laki-laki 15 tahun itu berarti perempuan kedewasaannya 20 tahun. Kalau laki-laki 10 berarti perempuan sudah umur 15. Makanya perempuan itu lebih cepat dewasanya, lebih fokus belajarnya dibandingkan laki-laki. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki semua, saya ngalami anak saya nomor 3 namanya Mas Aslan. Itu kelas 3 SD belum bisa baca. Bacanya masih B-U-B-U, D-I, bukan gitu lah. Biasanya ketakutan, ini gimana? Santai saja. Oh bapaknya pinter, ibunya juga pinter, nanti juga pasti tidak akan
Wah, dipanggil wali murid, dia terima aja. Katanya kenapa nggak dididik? Terus iya aja, mantu aja. Yes. Yang penting gurunya senang, ilmunya barokah. Jangan melawan guru. Karena kalau saya yang manggil murid saya mesti nggak berani, nanti ilmunya aja yang berangkat. Karena kepala sekolahnya itu murid saya. Jadi ilmunya aja yang berangkat. Nanti kalau dia ngomongin maka ya ustazah, ya ustazah, ya ustazah, nggak usah jawab. Biar ilmunya barokah. Kelas 3 itu belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan, istri saya udah mulai gubuk itu bingung. Abi ini lulus SD baru ikut 6, biasa saja. Saya saja ini akan hilang begitu cepat. Coba kalau Raja Dangdut Romai Rama, lagi rame musik gitu ya. Sampai sekarang masih jadi raja, nggak pernah turun jadi apa? Panglima kan tetap raja. Kenapa? Merintis dari nol. Kurang seperti ini. Saya nggak bisa musiknya, itu udah banyak ulama yang bahas. Maksudnya, kalau ibu mendapati sebuah anak itu sulit untuk jangan melaksanakan sekolahnya. Pak, ini silakan Pak, anak saya tak kasih lempung tanah, jadikan ini yang bagus. Ya, kalau kita apatis tidak betul mendidik, nggak akan bisa. Anak saya itu kapan Mas pulang? Hari Jumat boleh nggak bisa tubi? Nggak ada. Jumat harus pulang. Kalau hujan, ya nanti Abi minta tolong teman untuk antar. Nggak ada. Pulang Jumat harus, tidak ada mundur sama. Jadi jangan beranak satu aja ya. Ibu juga, ibu dan ayah masih kangen, satu aja ya. Nggak akan selesai. Kita mengajari anak kita tidak amanah dengan sesuatu yang telah disepakati. Jadi kalau ingin anaknya soleh dan soleha, kita pilih dulu ya bibit yang lain. Yang kedua, ya pastikan apa yang dikonsumsi itu makanannya halal. Ini betul-betul mempengaruhi dari apa yang dihasilkan oleh sang anak. Jadi masalah makanan yang halal ini ya terlalu banyak. Sirah pelajaran ilmu dan sejarah yang bisa kita angkat. Makanan yang halal ini benar-benar menghasilkan seseorang yang soleh. Sebuah kisah yang masya Allah ya. Tentu kita ingat ya bagaimana kisah seseorang yang kelaparan. Dia sedang membasahi tubuhnya di air di sungai yang mengalir. Tiba-tiba ada buah yang jatuh ya, dalam riwayat apel, dalam riwayat manggis. Dan yang tadi sajalah apel. Kemudian karena dia lapar belum makan, dia makan buah itu. Ya, setelah selesai, alhamdulillah atau amanah wasanah. Ini buahnya siapa ini? Kok saya makan buah yang saya tidak tahu ini jeluntrungnya? Asalnya dari mana? Diikuti sungai itu, ternyata ada pohon di situ dan ternyata itu milik seorang ulama. Wahai saya minta maaf, saya betul-betul lapar. Ketika saya sedang membilas tubuh saya mendapati buah Anda hanyut terbawa sungai. Kemudian karena saya lapar, saya tidak sengaja memakannya dan saya ingin keridhaan Anda dari buah yang saya makan. Kata kiainya, emang teman. Ya, saya nggak kritik ya, nggak ada maksudnya itu kata. Jadilah anak soleh dari keduanya karena keberkahan makanan yang halal tadi. Kalau sekarang bila perlu laporan itu diganti supaya apa? Dapat tambahan. Ini jelas-jelas nggak sengaja secara fikih. Saya ulangi ya Bu, bukan orang kita bahas. Secara fikih memakan buah yang hanyut tadi, apalagi dia terpaksa, boleh. Tapi beliau karena memiliki sifat warok kehati-hatian, beliau tidak mau makan itu sampai dihalalkan dengan konsekuensi tadi yang saya sebutkan. Ya, jadi kalau bapaknya ini kayak gini, ibunya hati-hati ya, karena sedang memberi ASI ada jambu tetangga jatuh langsung dimakan, ya sudah. Bila perlu kalau bisa saya penasaran apakah betul pohon yang menjuntai di tempat kita itu halal. Nah
Anda suruh ngomong, bukan ditunggu malah dibungkus ya. Besar saya nemu durian jam berapa? Setengah 4 pagi. Itu mah bukan nemu nyuri, karena bapaknya itu akan nyari pada subuh, ibu duluan setengah 4. Durian setengah 4 kok nemu, itu tidak nyuri. Karena orangnya mau datangnya setengah 6, ibu duluan. Kita sambut apa? Dahului si tuan. Nemu jelas ada dompetnya, di dompet itu ada KTP-nya, ada nomor HP-nya, kemudian dibuang KTP-nya, dibuang alamatnya, ngomong ini nemu, itu bukan nemu, maling. Udah gitu tuh beli bakso, dimakan anaknya, selesai. Nemu jelas ada KTP-nya. Jadi memang kadang-kadang itu ya. Kemarin teman saya jatuh HP-nya karena dia capek pulang dari Jakarta, kemudian mungkin ketidur, HP-nya itu jatuh, ditelepon masih berdiri itu WhatsApp-nya, tapi sampai sekarang nggak kembali. Harusnya kan kalau dia ngerti itu barangnya diangkat dong ya. Oh iya, saya di sini nggak mungkin tidak dikasih tanda terima kasih, karena kadang-kadang banyak hal di HP itu ya tidak terrekod semuanya di buku. Makanya kalau nomor mungkin selama kita emailnya sama, dia akan terekam, tapi kan yang lainnya mungkin tidak bisa. Sampai sekarang gimana? Itu kalau sampai ngomong nemu, bukan nemu, itu nyuri. Secara fikih, penemuan barang yang nilainya lebih dari rubul usyur, lebih dari kurang lebih 700.000 ya, sampai 1 juta, itu kalau dia nemu harus ditahan dulu 1 tahun. Jangan langsung dipakai, berat. Dan dia mengiklankan itu telah ditemukan dompet dari Waikandi sampai Tanjung Seneng. Bagi yang merasa kehilangan, silakan hubungi nomor ini. Jangan sentuh dompetnya apalagi uangnya. Nanti kan kalau dia kemudian dompetnya warnanya hitam, ada kata oh ya di situ ada kertas tentang tulisan saya di A. Oh ya uangnya berapa? Saya lupa, tapi antara 600 sampai 700.000. Oh ya betul, karena uangnya 685. Nah kalau kasih, jangan nemu baru dari pagi sorenya untuk beli es lontong. Jadi kalau ibu mampu untuk bisa mengiklankan 1 tahun, ambil dompet itu. Kalau enggak, jangan. Terus nanti kalau saja silahkan. Atau ibu ambil, diselamatkan. Nanti kalau ada alamatnya diserahkan. Itu lebih baik. Jadi memakan makanan yang halal itu betul-betul berpengaruh pada keteladanan dan kebaikan seorang anak. Yang ketiga, memilih madrasah, tempat sekolah. Kalau saya memilih tempat madrasah itu bukan fasilitasnya, bukan, tapi siapa guru yang ada. Dulu sekolah anak saya itu masih papan. Ya kalau sekarang sudah ada lantai 3 ya, sudah bagus ya. Tapi dulu ketika saya datang itu masih papan. Anak saya ketika bingung semuanya kayak gini, rumah kita aja sama, dekat ladang, dinikmati aja mbak, anak perempuan. Terus minggu pertama itu nangis saja. Istri saya mulai kalau lebih, mbak nangis terus, tidak apa-apa. Anak itu kalau nangis sehat, senang jatuh, biarin aja. Jangan sering nelpon, kasihan lebih pindah, nanti juga akan menikmati. Jadi ini baru datang ke pondok hari Minggu, Senin nelpon, Selasa nelpon, Rabu 2 kali. Anaknya nggak nangis, ibunya mewek-mewek. Bapaknya lemah, yuk jemput yuk. Wis bubar. Ya, makanya saya setuju ya Pak, ada pesantren di Lampung Timur, saya lupa namanya karena tetangga saya di situ. Itu selama 40 hari pertama nggak ada telepon, nggak ada besok, nggak ada kabar, kecuali anaknya mati baru diantar. Iya 40 hari. Memang ekstrim, tapi mikir saya benar juga sih. Kenapa? Karena anak itu beda pola pendidikan dari rumah, yang makan biasa tinggal makan. Kalau sekarang namanya santri pasti antri, dia jelas secara psikologi kenapa kok berubah? Lagi makanan nggak enak. Saya pasti nggak nyebut di sana nggak boleh kalau saat 40 hari itu jenazahnya pulang saya ke sekolah saya. Ya, mungkin itu mau adopsi bahasa gurunya. Oh gitu ya, karena pertimbangannya anak-anak kalau dia juga
masih lumayan lah seminggu baru boleh telepon, itu masih nangis-nangisnya. Itu biasanya yang lemah ibu-ibu biasanya ya. Bahan itu nangis loh Bi, ini lulus SD mondok itu ya, masih kecil, mana adiknya banyak kan, nangis, tidak apa-apa. Saya katakan lah, kalau waktu tadi saya juga nangis juga, kan ada di depan istri saya, nangisnya itu delay di belakang, jadi itu sembunyi, ya, nyumput di belakang. Saya ngomong, tidak apa-apa, nangisnya anak itu adalah senam jantungnya. Semakin banyak nangis, semakin bagus. Oh, nanti dia akan menghafal Quran biar ya pita suaranya semakin indah. Itu aja, padahal saya juga nangis. Tapi ya pokoknya kuat lah di hadapan perempuan itu seperti itu. Ya, kita berlagak kuat, pada nangis juga, tapi nggak ada. Nah, sehingga kita sampai kemudian setahun 8 bulan, ya, 18 bulan atau setengah dikabarin ternyata anak saya selesai 37. Dan bukan semua itu butuh proses. Ya, saya harus menjual ini, menjual itu untuk bayar SPP anak saya. Karena saya honor di tempat saya ini gaji cuma 459. SPP anak saya 2.500.000, 2 orang lagi, nggak mungkin cukup. Akhirnya karena saya tukang kambing, terus pokoknya wayahnya bayar, ini jual murah nanti bisa bayar. Jadi pengorbanan lebih baik kita itu miskin tidak punya apa tapi menunaikan kewajiban daripada kita SPP itu nggak berenung tapi tiap hari statusnya OTW saya naik dewi. Ya. Jadi apa ya, tahulah ya, Imam Abu Hanifah itu memberikan jasa kepada guru anaknya yang mengajar Al-Fatihah itu 1.000 dinar, ya, sekitar 4 kilogram emas. 4 kilogram dari 4.000 gram emas. Itu tuh hanya mengajarkan satu surat Al-Fatihah saja. Sekarang ada sekolah bayar, ngaji kok bayar, sekolah kok bayar. Ya sulit ya kalau pola pikir seperti itu, karena guru itu tidak bisa kenyang dengan makan ikhlas. Mereka butuh kuota untuk menerima keluh kesah ibu, ya. Mereka juga butuh ya bensin jalan ke sini. Jadi harus saling mensupport, saling menghargai. Kita tidak membayar dia, tapi kita menghargai ilmunya. Saya sejak dulu Pak jadi guru, jadi tahu betul bagaimana penghasilan guru-guru itu. Saya yang ngerap bagaimana gaji guru itu saya dengan yayasan. Saya itu sekitar 7 atau 8 tahun jadi kepala sekolah. Jadi tahu betul bagaimana gaji teman-teman di sebagai guru honorer. Makanya ya saling bersinergi. Kita ketika memilih sekolah, sudah ketika ibu memilih sekolah SD Islam ini, sekolah Islam itu pasrahkan 100% kepada mereka dalam metodologi cara pendidikan di sekolah. Jangan banyak protes, anaknya dijewer langsung ke Polda laporan. Biasa Bu, saya itu dulu kalau disambut sama Bu Agus sama Bagus, sama kata Bapak saya sih sabut saya dari nomor kanan, yang kiri kok disambut juga Bapak saya apa? Ben imbang. Kenapa? Dia tahu betul saya nakal di sekolah. Kalau nggak membuat anak nangis, bukan rahmat namanya. Nah, kamu mesti nakal. Mana yang kiri? Lari saya dari disambutnya. Jadi orang tua itu kayak gitu, Pak saya dijewer, langsung bawa polisi. Bukan nggak boleh, guru nggak boleh zolim, tapi kalau sebatas jewer nyubit itu biasa. Itu adalah bentuk kasih sayang seorang guru kepada anak-anak kita. Anak saya Aslam nomor 3 itu persis kayak saya, semuanya serba-serba. Ketika dia kemarin di pesantren tahunya ini laporan sama saya, kita gini dalam, tidak apa-apa Mas, namanya orang banyak. Soalnya ini lemahnya itu didongkel gitu. Jadi lautnya itu diambil kan, kita biasanya ngirim gitu. Jadi tidak apa-apa. Kalau memang berani, laki-laki Mas gak usah nangis. Mau berantem nggak apa-apa, nanti pusatnya biar bisa. Begitu betul Pak, ada orang usia itu dia nggak berani. Kenapa itu ngambil hadiah? Berantem aja nggak apa-apa, yang tangan kosong dan pakai kain. Betul, mau letak pondok, ini masalah laki-laki. Laki-laki kok nangis ya, jangan cengeng. Laki-laki itu harus kuat. Sejak itu alhamdulillah ya tidak pernah lapor lagi. Saya itu paling tidak suka melihat anak nangis. Abi itu paling tidak suka melihat anak nangis. Kehilangan kerupuk saja kok nangis itu lemah. Kalau memang tahu
kadang-kadang orang tua itu ngajar anak kita itu jubanan. Maaf bukan ini ekstrim ya, jubanan ya. Gak saya terjemahkan ya. Nggak usah, nanti kalian googling saja. Kenapa? Akhirnya ketika anak itu sudah mulai mengadukannya, dia yang dulu adalah sekolahnya. Oh, sekolah kagak, sekolah internet, ya seperti itu. Yang terjadi apa? Ya sekolah tidak punya kewenangan 100% untuk menerapkan setiap kurikulum atau tahapan-tahapan yang seharusnya diberikan. Ya, karena takut nanti kalau saya seperti ini diprotes ibunya, apalagi ngerti wali muridnya ada yang polisi. Nggak ada tuh, jangan. Polisi itu ibu, suami ibu, kalau di kantor di sini wali murid. Sebagaimana saya itu yang ngajar semua murid saya dulu, tapi ketika sekarang anak saya pondok, itu berarti saya adalah wali murid dan dia adalah guru dari anak saya. Nanti kalau saya nanti kalau dia ngomong mangkok juga iya terus gak usah jawab. Nanti kalau ingin jawab lagi berdebat, barokahnya ilmu anak kita itu dicabut. Bahaya. Akhirnya apa? Tambah ilmu bukannya tambah baik, tambah ilmu justru semakin pintar untuk mencari pembenaran. Itu ciri ilmu anak kita tidak baik. Makanya kalau dipanggil-panggil itu bumi aja ya. Kenapa? Itu malah sekolah muridnya habis kok, nanti malah ini juga ini kan. Wis pokoknya ibu aja lah. Kecuali kalau memang harus saya mengajar. Ya pernah ya kejadian itu menimpa anak saya nomor 2 itu karena berantem. Di situ kalimatnya kepada bapak. Nah kalau itu berarti saya tanya kenapa Ustaz, ceritakan kemarin Mas Rois berantem saat jadi gini terus ya ini ya sudah kalau bisa kan saya kayak orang tua yang wali murid yang beraturan saya itu dipandu juga biar kita bisa saling maafkan. Ya alhamdulillah selesai. Karena berantem namanya main bola kesenggol nggak terima ya terus kemudian saling pukul. Laki-laki itu biasa, laki-laki itu harus banyak luka ya. Kalau laki-laki itu nggak punya luka itu perempuan itu. Laki-laki itu nggak punya belang itu nggak seni ya. Laki-laki itu harus banyak belang-belang itu menunjukkan bahwa dia pekerja keras. Saya itu sini main bola itu lututnya geser, main futsal begini itu. Tidak apa-apa, pijit nanti kalau cuma main lagi jadi. Laki-laki itu harus banyak bengkok-bengkoknya, harus banyak luka-luka. Laki-laki kok kurus gak ada bulunya itu kan lemah. Makanya anak saya itu ya futsal iya ya, berkuda iya, apalagi renang iya, duitnya habis tidak apa-apa nanti akan jual cemendil lagi untuk kirim ke sana. Ya, jadi seperti itu. Ketika saya mengatakan ada agenda seminggu sekali renang, mahal mungkin ya kita usahakan. Karena kita sudah menitipkan itu. Kenapa kita menitipkan? Karena kita yakin itulah sekolah terbaik saat ini oleh kita. Kalau nggak terbaik, nggak kita titipkan. Itu logikanya. Saya ingat sekali ada di antara pasca yang ketika saya belajar itu ada 4 orang yang menjadi buta lah bahasa ekstrimnya ya, utusan dari pesantren dan dari kampus S2 saya itu untuk ke Malaysia termasuk saya karena syaratnya adalah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Nah, kebetulan saya dua-duanya bisa, tapi yang agak mendalami bahasa Arab saya. Jadi saya ketika persentase di situ pakai bahasa Arab. Saya ingat sekali ketika salah satu dosen saya ngomong seperti ini, Nur, manggil saya Nur, nanti Anda bawakan ini. Karena waktu itu kita membahas tentang psikologi lanjutan. Nah, saya itu membahas kitab namanya Rasul Al-Mu'allim. Dalam pembahasan itu saya sebutkan bahwa salah satu cara untuk mendidik anak yang baik itu harus menitipkan ke lembaga atau guru yang baik. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ya output yang baik dari murid yang kita dari anak kita kirim kalau kita tidak menempatkan pada tempat input yang baik. Jadi kalau ibu punya sekolah Darul Atfal, itu berarti ibu dan bapak sudah yakin ini yang baik. Karena kalau tidak baik mungkin sekolah yang lain. Tapi masalahnya kemudian karena kita instan tadi karena kalah tak tahu Darul Atfal ya, kalau baik nggak mungkin sih ya. Jadi itu akhirnya seakan kita ini kayak bengkel rusak sini rusak tidak bisa. Anak itu bukan barang rongsok. Anak itu adalah investasi terbaik yang harus kita jaga. Makanya ketika saya pribadi anak saya nomor 3 itu
pokoknya paling masya Allah. Sampai istri saya ngomong, ini gimana? Santai aja. Ayam itu nih, kalau ngerami telur 10, mesti ada 1 yang jadi. Itu dibuang. Anak kita mungkin bukan telur yang busuk itu, tapi dia lambat dalam perkembangan. Percayalah, semuanya akan berjalan selama kita banyak mendoakan. Masya Allah, alhamdulillah sekarang cepat ya. Bahkan kemarin mewakili pondoknya untuk menjadi imam ya. Padahal anak sampai SMP itu disuruh menjadi imam di beberapa masjid. Sampai SMP sholat tarawih. Jadi pas di rumah saya, Mas imam masjid tarawih. Alhamdulillah nggak berani. Ada memasnya juga ya, agak lucu situ. Ada memas juga, ada memasnya tak suruh. Besoknya akhirnya nggak mau ya, karena malu katanya ada dia ya. Mas. Jadi biasa Bu kalau ibu mengalami sebuah keadaan anaknya lambat, apalagi laki-laki normal. Insya Allah ya, jangan banyak dibanding-bandingkan ya. Nah kamu kok nilainya 60 nih loh, mbakmu 80, beda. Sekali kita bandingkan maka akan timbul hal yang tidak baik. Makanya saya suka ya dengan sekolah yang tidak terlalu mementingkan peringkat. Allah itu dibacakan muridnya 12, peringkat ke-12 itu maksudnya luar biasa. Jangan, kalau menentukan ya 3 orang awal saja lah. Peringkat ketiga, 2 dan 1. Untuk peringkat 4 sampai 12 bukan berarti Anda tidak pintar, tapi ada kebaikan lain selain nilai ini. Selesai. Jangan dibaca semua peringkat 13, anak tergoblok. Namanya Johnny bin Johan. Bapaknya bisa nggak mau sekolah lagi. Wes nyelake, izin kerjaan saja digoblok-goblokan. Ini nggak sekolah bisa. Makanya ketika ada istilah peringkat itu, saya termasuk orang yang sebenarnya risih ya, karena kasihan juga. Anak saya lupa kelas 2 SD Pak, alhamdulillah ya, peringkatnya besar. Berapa Mas? Masa sandi? Peringkat 24 dari 26 siswa. Hebat Mas. Abi dulu peringkat ke-44 dari 46 siswa. Banyak Abi udah biar main seneng. Main seneng itu biar bahagia. Ya, saya tuh STM dulu peringkat ke-44 dari 46 siswa. Keren. Bapak saya ngomong, nggak apa-apa Nur, saya penting kamu sekolah. Ini tuh bapak saya. Sampai triwulan kedua masih triwulan ya. Peringkat 2 Pak. Peringkat berikutnya naik kelas itu peringkat udah sampai kemudian saya bisa masuk 3 besar. Itu kalau bapak saya kamu goblok banget sih deh. Selesai. Sampai kemudian saya ya tadi ya S1 S2 itu saya dapat semuanya beasiswa ya. Jadi beasiswa maksudnya apa? Bukan secara tidak. Ini sebagai gambaran karena orang tua itu tidak sabar dalam proses ini. Bisa dibayangkan ketika saya peringkat ke-44 dari 40 bapak saya ngomong gini, bocah kok goblok pol kamu kok bodoh banget. Kita kan jadi bapak saya cuma nggak apa-apa. Yang penting kamu sekolah, bapak percaya kamu bisa berubah. Senang saya Bu. Langsung belajar lagi 24, 16, 8, 6. Setelah itu saya tidak pernah keluar dari 3 besar sampai lulus S2. Saya tercepat nomor 3 dari angkatan saya. Saya S2 itu cuma 22 bulan plus tesisnya. Jadi ini contoh ya Bu, kalau mendapati anak kayak saya, Ibu dapatnya saya lambat Bu, nikmati saja. Insya Allah satu waktu dia akan berikan kebaikan. Yang terakhir apa? Dengan dunia ini teladan orang tua, mutlak itu, terutama ayah. Jadi suaminya nanti disampaikan ya, kata Pak Ustadz Nur Rahman tadi di sekolah, teladan orang tua sangat penting, terutama untuk anak-anak. Siapa yang paling baik membangunkan anak sekolah? Untuk sholat, untuk sekolah, untuk ngaji, itu bukan ibu, tapi bapak. Tapi bapak, ya, tahu masalahnya bapaknya, nah sholat, bapaknya lagi orang ini yang repot. Nah sholat ya, anak-anak bapaknya lagi lihat timnas, ya susah. Nah subuhan bapaknya 7:30 paling pagi. Nah ini berarti harus ibu yang mulai untuk mengambil peran itu. Semakin kita mengharap ekspektasi berlebihan pada anak, jika
ketika tidak sesuai SOP yang diberikan, bersiaplah kita akan semakin kecewa. Berarti anak kita berikanlah porsi berdasarkan kemampuan kita mendidik mereka, jangan berlebihan. Kalau kita juz amma saja nggak hafal, jangan pokoknya satu anak saya di sekolah ini Bustanul Asfal atau Asfal Darul Asfal dapat 30 juz, ya jangan dong kita aja juz 30 dulu. Nah, setahun itu cepet loh. Saya punya murid memang dia hafal Quran itu cuma 9 bulan 30 juz dan itu bisa diuji. Ya saya ada dulu murid pesantren, sekarang sedang ambil doktor di UIN ya, Universitas Islam Madinah ya. Dia itu S1, S2, S3-nya di Fakultas Hadis. Dia ketika ketemu di mana, karena kan saya pernah jemaah umroh juga dari sering itu ketemu saya sampai saat ternyanyi dengan senang tuh ketika kelas 2 kayak apa ya, buktikan bahwa Anda bisa mengalahkan Ustaz. Itu saya pikir Masya Allah ya, saya baru S2, sekarang dia sudah S3. Ada tawaran lagi, Ustaz ini emang gak ngambil S3, sebentar dulu lah ya, saya mau nyekolahkan anak-anak dulu karena ya S3 itu lumayan lama ya, paling cepat 4 tahun. Kalau yang betul-betul brilian itu 3 tahun itu jarang. Makanya saya kan, udah lah, anak saya ini sudah mulai sekolah, jadi saya mau fokus ke mereka. Karena anak saya ini 6 yang sekolah sudah 5 ya, yang sekolah sudah 5, makanya kan biayanya juga perlu difikirkan bersama. Jadi jadi orang tua ini betul-betul Bu berpengaruh sekali. Jangan sampai nak sholat tapi bapaknya nggak pernah sholat. Saya itu kalau subuhan Bu kan bonceng 2 anak saya, yang nomor 5 nomor 6 ya. Yang nomor 5 laki-laki TK, yang nomor 6 itu yang 4 tahun itu perempuan. Itu masjid itu. Tadi pagi itu subuhan bonceng di motor itu. Padahal kan mereka nggak wajib, tapi ketika saya terbangun sebelum subuh, mereka mendengar suara kercikan air itu. Bingung mana bingung ikut ya air itu. Terus sana tidur lagi. Tidak masalah. Ikut taklim saya kan setiap Senin, Selasa, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di rumah itu di sebelah kan taklim dia ikut meskipun di sini gambar. Dia biar tahu oh ternyata bapak saya itu ngaji. Oh biar dia tahu bapak saya itu taklim. Jadi apa? Ada mindset yang terbuka. Oh berarti saya harus seperti bapak saya. Nah, ini kalau bapaknya tidak memberikan contoh yang baik, ini Pak pengajian parenting ini Pak bukan ibu-ibunya saja ya Pak. Jadi harusnya bapaknya juga, karena bapaknya ini kowang pemegang peran penting dalam pendidikan. Saya ketika mertua saya dulu ngomong di Natanor, tinggal Natarwe Nur, ini tanah 2 rantai buat kamu. Bagiannya suci, namanya suci Nurhasana. Tak bilang gol Pak tanah ini kasih ke saya duitnya, saya tinggal dulu. Oh nggak boleh ya sudah. Saya nggak butuh tanah 2 rantai, harus tinggal di sini yang benteng sama mertua. Saya nggak mau. Saya ingin tinggal sendiri, mengatur rumah tangga sendiri, tidak diatur oleh mertua atau orang tua. 3 hari di rumah saya, 4 hari di rumah mertua, hari ke-8 saya sudah pindah langsung. Ukuran rumah 3 meter saya kali 7, kamar mandinya 200 meter. Bisa bayangkan manten baru mandi berkali-kali sehari, itu kamar mandinya di sumur masjid. Dudukan itu, setengah 3. Tapi kita menikmati kenapa? Kita dari awal sudah berjanji ingin memberikan teladan yang baik pada anak-anak kami. Padahal 19 tahun masih punya loh, masih kecil itu saya. Sampai nanti saya tahu kue nikah, ya gimana lagi? Namanya sudah jodoh. 19 tahun saya nikah, saya 24 tahun belum kenal. 23 tahun 8 bulan saja. Masih muda, tapi kita dari awal sudah memahami itu. Nah ini teladan orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya jangan terlalu banyak menuntut sekolah kalau kita sendiri belum bisa menjadi orang tua yang baik. Sekolah itu hanya sebatas apa ya, tempat yang waktunya sangat pendek dari jam 9 sampai jam 4. Malah jam 2. Selebihnya itu kita sendiri yang akan mengatur itu. Kita disekolahkan diarahkan, nah kalau di rumah makannya pakai bismillah, nah baca doa tangan kanan. Sekarang kan orang tuanya makan pakai tangan kiri, berdiri gak pakai bismillah. Oh itu contoh saya. Habis ibu di sini gurunya berbusa ngajar
hadir kebaikan di rumah orang tua, mempercontohkan yang tidak satu kebaikan. Jadi jangan salah kamu banyak menuntut ya sekolahnya gimana gaya mahal-mahal, kok ya tidak bisa seperti itu. Pendidikan itu harus bersinergi. Saya katakan tadi seluruh kepala sekolah sampai ya dewan pencatat apa teknik itu murid saya. Tapi ketika saya menitipkan anak saya di situ, berarti saya ada statusnya wali murid, bukan guru mereka lagi. Saat kumpul saya datang, padahal jauh dari rumah. Ya, saya datang. Ya, ancaman dia terus sama istri. Kadang-kadang kalau pas ada teman misalnya mobil, kita naik mobil, kalau ada kita naik motor. Kenapa? Karena saya ingin anak saya soleh, maka harus mengikuti rule aturan yang ada di sekolah itu. Jangan, nih silakan antum saya tahunya beres, tidak bisa. Tidak bisa, harus ada kerjasama dari kedua belah pihak. Harus ada qudwah hasanah dari kedua orang tua. Ini coba pengajian parenting katanya, coba presentasi yang hadir, mungkin tidak semuanya hadir. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak baik pada murid, kita banyak menunggu. Ini apa sekolah ini? Katanya sekolah Islam. Tapi kok kayak gini? Kita balik katanya ibu-ibu Islam, tapi kok jarang hadir ketika diundang. Gimana coba seperti itu? Kan saling menyalahkan. Wis bayar nunggak untuk nyalon ini gak nyindir ya, tapi nabrak. Bayar sampai 5 bulan gak bayar. Di WA gak jelas. Ini bukan pengalaman ya, pengamatan saja. Jadi, tapi tiap hari OTW. Ruwet ya. Makanya, hanya rahmatullah. Saya kan sebelum masalah tunggakan. Di motif saya karena saya seorang guru ya. Bukan kalau sampaikan ya, banyak tunggakan saya tahu gitu. Nah, itu bukan urusan ranah saya, tapi ini mengingatkan jangan sampai kebarokan ilmu anak kita ini berkurang karena ada hak-hak mereka yang tidak kita berikan, kewajiban kita tidak kita tunaikan. Kasihnya lu Bu, saya tahu lah gaji dari itu saya pun nggak tahu, tapi tahu lah gaji itu seperti itu, nggak sampai ke UMR yang 2,7, nggak sampai nggak? Ya, kalau cuma saja itu jawaban. Tapi itu sudah kayak gitu, kita bayarnya macam-macam lah. Saya saja S2 itu gaji saya cuma 459. Bisa dibayangkan kalau mbak-mbaknya yang katakanlah S2 juga, ya mungkin ya kurang lebih nggak jauh dari itu. S2 berapa? Aku saya nggak mau hanya mengabdi di pondok yang saya pernah belajar. Kenapa? Sebelumnya saya akan banyak di rumah, ya, kemudian membaca kitab, menanggung usaha kambing yang di belakang rumah saya. Karena saya sudah ya capek, tapi jangan gitu mbak-mbak yang muda ya. Saya capek berangkat 6:30 pulang 2:30 pakai sepatu pantofel. Capek, ya. Itu bukan ranah saya lagi dulu. Baju dimasukkan keren. Sekarang Mas Arungan koloran ya. Ustaz, dinasnya Pak koloran yang di bawah logo. Ya, nanti sore taklim baca kitab sampai selesai ganti lagi itu seperti ini. Karena saya menikmati itu ya sudah cukup. Mulai saya sekarang jadi kepala sekolah, jadi wakil itu sudah dulu kita yang mendidik yang mengarahkan. Sekarang saya menjadi orang kampung biasa. Baik ibu sekalian, mudah-mudahan singgungan sama saya ini ibu dan bapak bisa tersinggung. Kalau tersinggung berarti manusia, ya. Kalau tidak, ya mudah-mudahan nanti tak terasa lagi biar lebih tersinggung. Tidak ada keinginan dari pihak kami atau pihak sekolah untuk membutuhkan, tapi kita punya cita-cita yang sama. Seorang guru ingin menghasilkan para alumnus yang terbaik karena itu menjadi acuan dari kesuksesan sebuah tarbiyah. Seorang ibu ingin menjadikan anaknya soleh dan solehah karena itu adalah investasi terbaik bagi kedua orang tua setelah nanti dia meninggal dunia. Maka perbaiki dulu ya teladan kita sebagai orang tua, titipkan di sekolah dengan baik, pastikan yang kita makan dan dengan halal, dan pilihlah ya bibit yang baik. Semoga ini menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan generasi yang kuat, generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita akhiri dengan doa. Oh baik.
Mungkin ada tanya jawab, boleh pakai kertas, boleh langsung, boleh pakai WA. Kalau sama sekolah pakai WA saja, ya. Oh enggak usah. Langsung saja Bu, kalau ada yang bertanya, monggo kami persilahkan. Kami beri waktu untuk tanya jawab terkait materi kita. Materi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini hanya seperti ini, seperti manfaat yang bisa anak pribadi terima. Ini sedikit yang ingin saya tanyakan, mungkin saat ini yang kita saya sendiri pribadi sendiri sebagai seorang ayah, mungkin kita juga yang lain, peran kami itu mungkin saat itu sangat-sangat kurang itu. Maksudnya gimana sih caranya bisa menumbuhkan saya itu selaku selaku bapak atau selaku abdi itu bisa berperan dalam pendidikan anak, karena saat ini begitu miris peran dari seorang ayah itu pendidikan itu sangat-sangat minim. Kita lihat mungkin ya di rumah ya di sekolah pun kebanyakan ibu-ibu dari TK itu kebanyakan ibu-ibu berubah semua. Gimana sih caranya istilahnya menggugah dari kami ini sebagai selaku bapak bisa istilahnya membantu peran dari mendidik anak-anak kita di rumah. Jadi itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, harus ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surat An-Nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya para perempuan, yakni istri-istri. Kalau istri saja menjadi tanggung jawab dengan kita, maka anak jelas lebih harus menjadi tanggung jawab bapaknya. Jadi itu salah dulu. Yang kedua, bapak ini cara saya Pak ya di rumah. Bapak mulai mengkomunikasikan pada ibu ranah mana yang bapak harus berperan. Kalau saya itu ranah pada memastikan mereka sholat. Yang kedua, memastikan mereka bangun ketika akan sekolah, memastikan mereka jadwal ngaji atau les. Karena itu ranah pendidikan. Kenapa saya bisa? Karena memang saya hampir 24 jam di rumah, ya, kecuali pas ada jadwal seperti ini. Jadi bapak dan ibu sudah jangan sampai bapak dan ibu tidak memiliki peran atau tidak sadar perannya di mana. Itu hubungan harusnya melakukan jadwal bapak malah ibu. Ibu itu banyak gak sabar. Terus ibu kalau takutnya malah ibu itu emosi gitu. Kalau bapak kan nggak paham. Makanya bapak punya izah yang ibu itu sering ngomong, kalau ibu yang ngomong itu gak dibenerin. Kenapa? Karena ibu kadang mengomentari sesuatu yang tidak boleh komentari. Nyoret-nyoret itu jangan dari anak itu udah biasa dengan suara itu. Coba kalau bapak 5 menit lagi nggak mandi, ditanya mesti mandi. Coba kalau ibu dalam lagi 50 menit nggak akan mandi, santai. Kenapa? Saking biasa ibu mengomentari sesuatu yang tidak perlu, sehingga anak terbiasa. Secara psikologi, suara yang sering dia dengarkan itu ketika terlalu berulang akan terbiasa. Makanya bapak, saya dan bapak-bapak itu jangan banyak ngomong. Oh apa itu komentari? Nah jangan contohnya, jangan situ itu biar anaknya ibu. Kita bagi peran. Jadi bapak perannya apa? Yang ketiga, pada anak ini contoh terbaik adalah perbuatan kita. Kalau saya biasanya sebelum azan saja saya sudah siap-siap dulu. Putri saya nomor 4 ya, itu kelas 3 SD. Itu ketika saya berguru dia udah tahu, langsung menyiapkan telepon. Padahal saya nggak dulu, karena mereka nggak ke masjid ya, perempuan dan itu biasanya sama video. Mbak, Abi mau ke masjid, oh ya nih, ya nanti saya pulang langsung cek sholat dulu Mbak, sudah. Daripada ditanya sama Abi, lebih sholat duluan, gitu. Dia rasa gitu. Nanti kalau mesti Abi nanya sehari 5 kali udah sholat dulu, sampai dia hafal. Nah itu penting, bagaimana menanam karakter bahwa sebelum disuruh ya dia berjalan benar. Yang keempat, ketika kita lakukan kubah yang baik, jangan lupa Bapak, ini yang selalu saya lakukan, mendoakan istri dan anak kita, dan disebut namanya satu jangan Robbi Habli Minas Solihin, itu boleh, tapi disebut istri saya namanya Suci Nur Hasanah, jadikan wanita yang soleha, yang sabar, seperti itu. Anak saya Alia Fauzia menjadi anak yang saya sebutin satu persatu tiap hari khusus di waktu mustajabah seperti Jumat pada asar. Itu saya mendoakan sambil ngasih makan kambing, saya doakan anak-anak saya.
Makanya hati-hati bapak kalau ngomong anak kok mengakali uang, cukup ya kalau memang nggak bisa diem ya, nanti doakan. Jadi saya pakai kitab ini, saya selalu mendoakan anak saya untuk Mas Aslam nomor 3 khusus karena memang jadi punya kekhususan dari agak lambat sekali. Sampai saya ketakutan, ini gimana nih? Ini kelas 3 loh, kelas 3. Nggak apa-apa, dulu Abri kok kelasnya baru kelas 5, santai aja. Ya bukan beda, enggak sama aja. Enggak, sekarang udah selalu jus kan, baru pas sampai SMP. Jadi seperti itu. Maknanya apa? Laki-laki dan perempuan dalam persikapannya harus berbeda. Saya di rumah ya tegas, bukan galak. Tak bilang ketika Abi pulang dari masjid belum sholat, nanti ada pertanyaan, udah cukup ya? Karena alhamdulillah kalau tidak ada uzur, saya pribadi memilih sholat di masjid ya, kecuali ada uzur. Makanya anak saya nomor 45 itu setiap subuh hampir ikut. Padahal saya imam, tidak suruh di pojokan dekat itu. Saya subuh itu ikut. Dan saya kalau subuh itu lama, bisa 15 menit karena memang sunahnya seperti itu. Ada kunut juga. Dan nasi itu di pojok lama, tapi mereka ada masalah. Ya, jadi kenapa? Karena mereka tahu kalau sholat subuh itu lama dan seterusnya. Maka ketika saya pulang itu mbak yang opat itu sudah bangun dan sholat mbak udah sama. Jadi kita kasih contoh seperti itu. Yang penting ada tahapan-tahapan yang saya sampaikan di materi tadi. Gitu Pak, mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya Pak dan bisa berbagi peran. Karena kalau kita 4 poin yang harus kita lakukan untuk mendidik anak, yang saya catat ini nomor 4 Pak Ustaz, tentang teladan orang tua. Saya sebagai orang tua tunggal itu agak down juga tadi ketika Bapak bilang peran ayah itu luar biasa. Dan insya Allah di sini saya sudah mulai mengajarkan ke anak saya bagaimana menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, terutama laki-laki. Dan saya menyekolahkan di Darul Atfal ini karena memang amanah dari suami saya. Jadi tadi Pak Ustadz bilang tentang teladan seorang ayah. Mungkin bagi dia, anak saya, laki-laki ini yang meninggal ayahnya 4 tahun, umur 4 tahun, itu memori tentang bagaimana ayahnya mengajak ke masjid itu akan terkikis. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Saya sudah tanya ke teman-teman saya yang ditinggal orang tuanya di usia SD saja. Saya tanya, kenangan kamu apa? Tidak ada. Dan itu membuat saya merasa ada kesel sama Allah gitu. Kenapa sih harus saya? Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, saya berusaha. Cuman yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, di rumah kan anak saya dua-duanya perempuan, saya perempuan. Secara psikolog itu atau ada tidak pengaruhnya untuk perkembangan anak saya? Walaupun saya sudah berusaha sekolahkan di Darul Atfal, ada laki-laki dan perempuan, begitu kan, ada ustadz dan ustazahnya. Itu berpengaruh atau tidak? Karena mungkin yang dia lihat secara fisik perempuan semua, secara tingkah laku perempuan semua, dan saya pun memberi contohnya ya, karena saya perempuan, saya sholatnya di rumah. Tapi insya Allah karena anak saya udah di sekolah di Darul Atfal, mudah-mudahan itu bisa tercover lah walaupun beberapa persen. Dan satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan saya, walaupun saya sudah belajar tentang mindfulness, bagaimana mengkondisikan sosial emosi saya, namun ada kalanya saya nggak pakai mindfulness saya karena saya capek. Saya sudah bekerja, pulang
namanya anak laki Pak Ustadz, beda dengan saya membesarkan anak perempuan. Jadi berteriak gitu Pak Ustadz, apakah itu berpengaruh juga? Kemudian bagaimana sih supaya saya bisa konsisten tetap bisa mensiasati bagaimana supaya saya tidak marah gitu, minimal meredam lah ya Pak Ustadz ya. Jadi kadang-kadang terbawa, jadi tadi ya karena saya perempuan, kata Pak Ustadz tadi kalau laki-laki tidak boleh menangis, jadi saya tidak termasuk ya Pak Ustadz. Jadi ya terbawa emosi, jadi padahal udah berusaha bagaimana caranya saya bisa berkata-kata perlahan sehingga tidak menangis, cuman ya itu tadi kodratnya perempuan, kalau belum nangis belum lega. Itu saja Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang saya mohon arahan dari Pak Ustadz, dan insya Allah itu sangat Terima kasih Bu pertanyaannya. Saya mohon maaf, ternyata ada wali murid yang hanya satu saya. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Tadi Ibu mengatakan kenapa why always me? Kenapa mesti saya? Tapi percayalah, kenapa Allah milih Ibu? Karena Ibu yang pasti kuat. Percayalah, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Yang penting sekarang Ibu kuat dulu. Baik, tadi pertanyaan pertama adalah apakah ada pengaruhnya ketika secara psikologi anak kita itu tidak ada bapak? Ya kalau kita bilang ngomong ada tidak, ya namanya hanya satu saya, pasti ada. Tapi seorang ibu itu biasanya mampu memerankan dua sayap secara berbarengan, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai seorang ayah. Ibu saat ini menitipkan di sekolah ini, insya Allah itu sudah baik, dan ibu tinggal melengkapi item-item hal-hal yang bisa dilengkapi. Nah, ibu banyak berkomunikasi dengan pihak sekolah, khusus mungkin guru laki-laki untuk memberikan motivasi kepada anak ibu. Kalau boleh tahu umurnya berapa Bu anak ibu sendiri? kalau sekarang 7 tahun. 7 tahun, yang nomor 2 TK. Nomor 1. Nomor 1. Oh, nomor 1 udah selesai kuliah, udah bekerja. Anak ibu? Iya. Masya Allah. Ya. Terus yang nomor 2 perempuan juga ya Bu? Iya, perempuan. Yang nomor 2 semester 2 di ITERA. Iya, yang di sini? Nomor 3? Iya. Nomor 3? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Sendiri tapi sudah selesai 2. Baik, 1 sudah selesai. Baik, jadi untuk anak umur 7 tahun Bu, mereka betul-betul butuh kasih sayang seorang bapak. Hanya kan memang Allah takdirkan itu tidak ada, maka ibu yang memberikan itu atau pihak kurang fasilitasi laki-laki untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang ada. Memang secara psikologi